10 Satap Purubala. Selawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita sekalian. Amin. Nah, Bapak Ibu, staf Dewan Guru SDN 5 Purubala dan SMP Negeri 10 Satap Purubala, hari ini Pak Wahyu ya selaku calon guru penggerak angkatan 8 akan memberikan sosialisasi budaya positif yang akan diterapkan, dan mungkin ada yang sudah dilaksanakan, kita laksanakan, atau mungkin yang belum. Nah, kita bersama-sama kita menyimak, dan mungkin nanti akan ada pertanyaan atau mungkin meminta, maksudnya Bapak Ibu akan memberikan masukan, pendapat ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Ya, jadi diharapkan kita di sini untuk fokus dulu ke kegiatan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama melihat dan menyimak apa yang akan disosialisasikan, yaitu yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Ya, dengan ini saya persilakan kepada Pak Wahyu untuk memulai sosialisasi budaya positif yang ada di sekolah. Oke, silakan. Terima kasih Bu Kep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita menyatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat limpahan rahmatnya lah, sehingga pada hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini guna untuk melaksanakan sosialisasi tentang budaya positif ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita pada berikutnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya melakukan aksi nyata sebagai tugas kami sebagai guru penggerak, yakni menerapkan tentang budaya positif ini. Baik, saya adalah CGP di Angkatan 8 di Kabupaten Gorontalo. Nanti mungkin setelah ini teman-teman sekalian akan menyusul sama-sama, insya Allah bisa lulus di guru penggerak ini di Angkatan 10 ya, dan bisa sama-sama menerapkan pendidikan yang positif untuk ke depan. Baik, ini adalah aksi nyata saya modul 1.4. Nah, di mana di modul ini kita diminta untuk mensosialisasikan tentang budaya positif yang sudah kita pelajari. Pakai tangan dan lain-lain. Nah, budaya positif juga ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman kepada peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Nah, budaya positif juga itu ketika sekolah itu sudah diterapkan budaya positif, itu akan menciptakan rasa aman kepada murid-murid. Nah, ini konsep inti dari budaya positif itu ada 5. Yang pertama disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian ada keyakinan kelas. Nah, biasanya peraturan untuk yang di sekarang ini sudah dirubah menjadi keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Biasanya peraturan itu guru-guru yang buat, ini tidak boleh begini, namun tidak ada kesepakatan antara kita dengan siswa. Makanya di guru penggerak ini diminta dibuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kemudian ada segitiga restitusi. Ini adalah inti dari budaya positif yang sudah kita pelajari. Nah, yang pertama disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Itu pengertian disiplin positif. Kemudian tujuan dari disiplin positif ini juga adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuan dari disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini yang pertama itu ada 3.
Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian untuk teori kontrol, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dalam teori ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, namun kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti kita mengontrol, kita tidak bisa mengontrol siswa. Kemudian posisi kontrol sebagai seorang guru itu ada 5. Yang pertama, pemberi hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman dan sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di keyakinan kelas ini orang itu apa sih? Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Hampir semua orang berpendapat bahwa saya meyakini ini. Nah, ini aturan, misalnya tidak boleh lari di dalam kelas. Itu aturan. Aturan itu tidak boleh lari dalam kelas. Namun tidak semua siswa itu meyakini hal itu. Mereka, di Pak Guru bilang tidak boleh lari di kelas. Orang hanya berjalan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Nah, setiap keyakinan kelas itu dibentuk dalam setiap positif. Dan juga untuk teman-teman semua, untuk pembentukan keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata dilarang atau jangan. Nah, itu tidak bisa kita buat dalam keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi untuk keyakinan kelas ini tidak misalnya hari ini kita buat, bulan-bulan berikutnya itu bisa kita revisi kembali, tidak monoton harus itu yang seterusnya, tidak. Itu bisa kita tinjau kembali sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Inilah langkah pembentukan keyakinan kelas. Kita jelas memberikan kesempatan kepada semua siswa. Jadi saat kita membentuk keyakinan kelas itu kita menyuruh siswa, silahkan menulis apa yang menjadi keyakinan kalian. Kemudian mencatat semua masukan, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Jadi setelah kita membentuk keyakinan kelas, kita tempel di dinding supaya itu yang jadi selalu dilihat oleh siswa dan akan sebagai pengingat dan akan diterapkan oleh siswa itu. Contoh keyakinan kelas, ini untuk yang SD ada keyakinan kelas 1 misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas, ini untuk yang kelas 1, perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas saling menghargai. Berarti saling menghargai tidak boleh masuk tidak boleh membuli atau garang, saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Kemudian untuk yang kelas 5 selalu bersikap positif. Nah, ini contoh, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Itu keyakinan kelas, contoh yang untuk kelas 5. Kemudian yang untuk SMP, hormat,
kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti kalau misalnya dibuat dalam peraturan itu tidak boleh memampe-ampe taman pensil. Itu peraturan yang contoh peraturan yang tidak boleh kita masukkan dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat positif. Tidak ada kata jangan, tidak boleh. Berarti dia hanya kami meyakini, itu orang yakin bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, baik itu teman, baik itu guru, dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Jadi ketika kita menyuruh siswa membuat keyakinan kelas, terserah mereka mau tulis apa, yang penting ketika ada kata jangan ataupun tidak boleh, itu tidak bisa kita masukkan dalam keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Ini konsep budaya positif yang terakhir, itu segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini sering digunakan untuk menangani siswa-siswa yang melanggar disiplin di sekolah. Yang pertama yang di segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh dari segitiga restitusi. Ada contoh untuk validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah? Ketika ada siswa yang bermasalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita memvalidasi siswa tersebut bahwa dia Radit, kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidur dalam kelas, atau kenapa kamu terlambat masuk di dalam kelas. Itu kita memvalidasi. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir, menstabilkan identitas. Setelah kita validasi tindakan yang salah, kita stabilkan identitasnya. Oh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan cuma Tinono dan cuma Tino yang pernah melakukan hal itu. Pasti semua orang punya pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kita stabilkan identitasnya. Setelah itu kita tanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Jelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas seperti apa yang kita sepakati, karena sebenarnya kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Oh, tidak boleh saat jam pembelajaran berlangsung semua harus masuk ke dalam kelas tepat waktu. Itu keyakinan kelas. Kita tanyakan untuk meyakinkan keyakinan siswa itu. Oh ya, sudah. Tak terasa sudah, terima kasih ya, slide terakhir. Nah, itu inti dari budaya positif itu ada 5. Yang pertama tadi disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini saya pikir teman-teman semua itu sudah pernah melakukan, meskipun tanpa kita sadari kita sudah pernah melakukan, namun tidak sepenuhnya. Kita belum menanyakan keyakinan, maksudnya kita sudah melakukan segitiga restitusi ketika menghadapi siswa yang melanggar disiplin, namun belum sepenuhnya kita seluruhnya kita laksanakan seperti itu. Kira-kira cuma sampai di sini tentang budaya positif ini. Terima kasih. Atau saya kembalikan dulu ke buket. Terima kasih. Itulah sosialisasi tentang penerapan budaya positif pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu.